Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Noval Wahyudi, NIM 811419383. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk penugasan akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian subjek hukum internasional. Subjek hukum sendiri secara umum adalah para pihak yang segala aktivitas atau tindakannya diatur dan menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum positif. Subjek hukum sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan individu atau alami atau orang perseorangan, dalam bahasa asing naturalized person, dan individu buatan atau badan hukum atau bahasa asingnya right person. Secara nyata hanyalah manusia atau individu alamiah orang perseorangan yang menjadi subjek hukum. Eksistensi manusia dapat diartikan dalam dua hal, yakni manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk yuridis. Di sisi lain ada beberapa perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bukan naturalized person, seperti badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum. Pada dasarnya semua cabang ilmu hukum memiliki subjek hukum. Sebagai contoh, individu dan perusahaan merupakan subjek hukum perdata. Demikian pula halnya dengan individu, lembaga pemerintahan ataupun benda hukum privat, dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan hukum administrasi negara, merupakan subjek hukum administrasi negara. Di bidang hukum internasional, istilah subjek hukum internasional mewakili para pihak pelaku di dalam hukum internasional. Sejumlah pakar sesungguhnya telah memberikan definisi subjek hukum internasional menurut Martin Dixon. Misalnya, memberikan batasan, a subject of international law is a body or entity that is capable of possessing and exercising rights and duties under international. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Pelaku yang memiliki hak dan kewajiban di maka hukum internasional yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Apa saja yang termasuk hak dan kewajiban dalam hukum internasional? Menurut Ian Brownlee, terdapat 3 hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional. Yang pertama, ada capacity to make claims in respect of breach of international law, atau kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional. Yang kedua, capacity to make treaties and agreements valid on the international plane, atau kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Yang ketiga, ada the enjoyment of privilege and immunities from national jurisdictions, memiliki keistimewaan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional sebuah negara. J. Sudarminta mengartikan konsep 2 jenis, yaitu subjek dan objek. Konsep sebagai subjek adalah kegiatan merumuskan dalam pikiran atau menggolongkan. Sebagai objek, konsep adalah menjelaskan isi kegiatan tersebut atau mengkaji apa makna dari konsep itu sendiri. Itu subjek dan konsep. Adapun beberapa elemen pembentuk konsep subjek hukum internasional yang ditarik atau didapat dari pengertian subjek hukum internasional sendiri. Seperti telah disebutkan sebelumnya, subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak
dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa konsep subjek hukum internasional. Ada 3. Yang pertama, identitas sebagai pemegang, pengemban, pengampu dan hak dan kewajiban. Yang kedua, adanya kemampuan hukum, legal capacity dari entitas terkait. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Kemudian ada jenis-jenis subjek hukum internasional. Jenis-jenis subjek hukum internasional dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, subjek hukum negara atau state actor. Dan subjek hukum bukan negara atau non-state actor. Pembedaan subjek hukum internasional ke dalam 2 kelompok ini akan mempermudah pemahaman subjek hukum internasional dengan full legal capacity dan limited legal capacity. Adapun subjek hukum internasional ada 8 di sini. Yang pertama, negara atau states. Yang kedua, tahta suci atau Vatican atau the Holy Emperor. Yang ketiga, ada organisasi internasional atau international organization. Yang keempat, ada Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross. Yang kelima, ada kaum pemberontak atau belligerents insurgents. Yang keenam, ada individu atau individual. Yang ketujuh, perusahaan multinasional atau multinational corporation atau perusahaan transnasional atau transnational corporation. Yang ke-8, organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization. Kemudian di sini berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang negara. Negara adalah subjek utama dalam hukum internasional, dapat dilihat pada perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Pembentukan perjanjian-perjanjian internasional didominasi oleh negara-negara sebagai contoh. Konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4 tahun 1949. Geneva Convention yang mengatur mengenai tata cara perang, termasuk perlakuan tawanan dan korban perang dibentuk, disetujui, dan dilaksanakan oleh negara. Bahkan pada 1969 dibentuk konvensi yang khusus mengatur tata cara pembentukan perjanjian internasional oleh negara-negara, yaitu Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional, Vienna Convention on the Law of Traitors. Dari pengertian di atas, negara adalah salah satu subjek hukum internasional. Tetapi, apakah semua negara dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional? Menurut pasal 1, negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Sebuah wilayah jika sudah memenuhi persyaratan di atas, dalam keadaan merdeka, tidak berada di bawah kendali negara lain, maka otomatis memiliki kedaulatan dan dapat dikualifikasikan sebagai suatu hukum internasional. Negara federal adalah sebuah negara yang terdiri dari negara-negara bagian, di mana terdapat kesepakatan di antara keduanya untuk membagi kewenangan mereka, baik negara federal maupun negara bagian, memiliki pemerintahan dan konstitusinya masing-masing. Negara protektorat adalah negara yang sudah merdeka dan kesepakatan melalui perjanjian internasional berada di bawah perlindungan sebuah negara yang memiliki kekuatan lebih. Di dalam perjanjian internasional tersebut dimuat mengenai pembagian kekuasaan yang jelas di antara negara protektorat dan negara pelindungnya. Dikualifikasikan Vatikan sebagai salah satu subjek hukum internasional tidak bisa lepas dari sejarah yang melatar belakanginya. Pada pertengahan abad di zaman Romawi, terdapat perbedaan pemimpinan
pada kerajaan kekaisaran dan kehidupan gereja. Kekaisaran dipimpin oleh seorang kaisar, sedangkan gereja dipimpin oleh seorang paus. Pada saat itu seorang paus memiliki kewenangan yang mendindingi kekuasaan kaisar. Tahta suci The Holy Emperor berada di Vatican City yang berada di Italia sejak tahun 1870. Tahta suci dianeksasi oleh Italia dan terus mengalami konflik di antara keduanya. Konflik tersebut berakhir dengan dibuatnya Lateran Treaty, Perjanjian Lateran, pada tahun 1929. Pada perjanjian tersebut, Italia menyerahkan sebidang tanah di Vatican City kepada Tahta Suci. Sejak itu, Tahta Suci memiliki wilayah kedaulatan di Vatican City, dan organ-organ yang mengurusi jalannya Tahta Suci bahkan memiliki beberapa kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Indonesia. Di dalam perjanjian Lateran, Italia mengakui kedaulatan Tahta Suci dalam hubungan internasional. Sebagai hak Tahta Suci yang dimilikinya, berdasarkan sejarah gereja Katolik dengan berbagai tradisi kunonya, serta eksistensinya sebagai subjek hukum yang independen, Tahta Suci melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain terkait hal-hal bersifat politik dan diplomatik. Di sini juga ada organisasi internasional. Terdapat berbagai macam definisi yang berbeda-beda mengenai organisasi internasional dari beberapa ahli hukum. Kesulitan dalam mendefinisikan organisasi internasional disebabkan oleh perbedaan tujuan pendiriannya. Ada yang didirikan untuk menyelesaikan masalah di antara negara-negara atau didirikan untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan. Misalnya World Trade Organization atau WTO didirikan untuk memajukan perdagangan internasional di antara negara-negara anggotanya. Kemudian, berdasarkan fakta, sebuah organisasi internasional cenderung beranggotakan negara-negara seperti PBB, World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund IMF, World Bank WB, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Jadi, dengan mengacu kepada beberapa pendapat ahli di atas dan fakta mengenai organisasi internasional, dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional adalah sebuah organisasi pemerintah yang beranggotakan negara. Pendirinya berdasarkan perjanjian internasional dengan tujuan tertentu. Personality terpisah dengan negara anggotanya dan berfungsi sebagai lembaga pembentuk norma atau pengimplementasian norma dari suatu instrumen hukum internasional. Cikal bakal lahirnya Palang Merah Internasional, International Committee of the Cross. Cikal bakal lahirnya Palang Merah Internasional sesungguhnya sudah terlebih dahulu dirintis sebelum didirikannya PBB. Kemudian di sini ada ICRC telah membuat perjanjian dengan kurang lebih 60 negara untuk memberikan imunitas kepada delegasi atau stafnya yang sedang bertugas di wilayah perang, dari proses yudisial ataupun arbitrase internasional. Misi utama dari ICRC adalah melindungi dan membantu para penduduk sipil termasuk kombatan, akibat korban perang serta konflik internal dengan menjunjung tinggi prinsip netral dan ketidakberpihakan pada negara-negara yang terlibat perang atau konflik. Adapun beberapa tugas yang dimiliki oleh ICRC dalam memenuhi misinya itu. Misalnya, yang pertama, visit to prisoner of war and civilian detainees atau mengunjungi tawanan perang dan penduduk sipil. Yang kedua, searching for missing persons atau pencarian orang hilang. Yang ketiga, ada transmission of message between family members by conflict atau pengiriman pesan kepada anggota keluarga yang terpisah akibat konflik. Yang keempat, reunification of disparate families atau menyatukan keluarga yang terpisah. Yang kelima, provision of both water and medical and assistance to civilians without access to the basic necessities atau menyediakan makanan, minuman, akses kebutuhan. Yang keenam, ada spending knowledge of humanitarian law atau menyebarkan pengetahuan mengenai hukum humaniter.
Yang ketujuh ada monitoring compliance with that law atau mengawasi kepatuhan terhadap hukum. Yang kedelapan ada drawing attention to violation and contributing to the development of humanitarian law atau memusatkan perhatian kepada pelanggaran dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum humaniter. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaum pemberontak atau belligerents. Kaum pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah di dalam suatu negara. Kaum pemberontak ini biasanya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nasional. Mereka bertujuan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dan membuat pemerintahan tandingan atau bahkan ingin membentuk suatu negara baru. Nah, di sini ada kalanya kaum pemberontak diakui keberadaan sebagai belligerent atau oleh negara-negara lain jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki struktur organisasi yang jelas, sehingga kaum pemberontak terorganisir dengan baik. Yang kedua, memiliki tanda pengenal dan menggunakannya dengan konsisten, sehingga menunjukkan identitasnya sebagai kaum pemberontak. Yang ketiga, sudah menguasai sebagian besar wilayah di tempat kaum pemberontak melakukan pemberontak sehingga sudah memiliki kekuasaan secara efektif terhadap wilayah tersebut. Yang keempat, mendapat dukungan dari rakyat yang berada di wilayah yang telah dikuasai secara efektif. Kemudian ada individu. Individu berkaitan dengan individu sebagai salah satu subjek hukum internasional. Kemudian terdapat dua pandangan yang berbeda. Di satu pihak ada beberapa ahli hukum internasional yang mengatakan bahwa hukum internasional adalah sistem dibentuk oleh, dari, dan untuk negara-negara. Di lain pihak ada beberapa ahli hukum yang memiliki pendapat yang sama bahwa aktor sesungguhnya di dalam setiap negara adalah individu. Sebuah negara tidak akan ada terbentuk tanpa adanya individu-individu. Kemunculan individu sebagai salah satu subjek hukum internasional berdasarkan kebutuhan adalah benar adanya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah kejahatan perang yang dilakukan oleh individu-individu. Sebelum adanya situs Roma 1998 dengan Mahkamah Pidana Internasionalnya, para penjahat perang pada Perang Dunia I diadili melalui Tokyo Tribunal dan Nuremberg Trial. Seorang individu juga memiliki hak untuk mengajukan klaim ke Lembaga Penyelesaian Sengketa Internasional. Untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia I, Perjanjian Versailles 1919 membuat klausula yang memberikan hak kepada individu untuk mengajukan klaim melalui Mixed Arbitral Tribunals atau makna arbitrase campuran. Kemudian diikuti dengan Geneva Agreement tahun 1922 antara Jerman dan Polandia. Perjanjian ini memberikan hak kepada kaum minoritas selesai untuk mengajukan klaim kepada negaranya atau negara lain melalui mahkamah arbitrase yang dibentuk. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perusahaan transnasional atau transnational corporation. Kemunculan perusahaan asing ini mulai merasakan dunia internasional sejak tahun 1970-an. Keberadaannya tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetap juga memberikan dampak negatif, seperti campur tangan perusahaan asing membuat kebijakan ekonomi di negara tempat perusahaan asing didirikan, host country. Penggelapan pajak, perusakan lingkungan hidup, bahkan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang saya ucap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.